Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang baik, namaku Dewi. Sebenarnya aku malu berkisah di program ini, tapi aku berharap jika kisahku ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Aku adalah anak tunggal dari kedua orang tuaku. Kami dari keluarga yang sangat sederhana. Namun karena aku anak tunggal, maka kedua orang tuaku teramat sayang padaku. Segala permintaanku selalu mereka penuhi. Apalagi dari keluarga mama dan papa, aku juga adalah cucu pertama mereka. Jadilah aku benar-benar dimanja bak seorang princess. Aku bahagia sekali kala itu. Semua orang memanjakan aku. Meski kehidupan kami terbilang sangat sederhana, tapi aku benar-benar disayang dari keluarga ayah maupun ibu. Dan itu membuat aku ngelunjak juga. Hidup benar-benar terasa milikku saja. Meski setelahnya lahir juga cucu-cucu selanjutnya dari oma dan opaku. Namun aku sudah pernah mencicipi indahnya menjadi princess di tengah-tengah keluargaku. Hingga aku tumbuh menjadi remaja, aku benar-benar lupa kalau orang tuaku hanyalah petani biasa dan ibu hanyalah ibu rumah tangga yang kesehariannya dihabiskan melayani keluarga atau sesekali turun ke sawah membantu ayah. Pemirsa, di rumahku aku tidak pernah melakukan apa-apa. Ibuku benar-benar mengerjakan segalanya sendiri. Kadang dia meminta bantuanku, tapi aku sering tak menggubrisnya. Jadinya ibu bersabar dengan hal itu. Hingga aku menginjak kelas 2 SMA. Aku jadian dengan kakak kelasku. Kami pacaran. Namanya Roy. Aku benar-benar melayang dibuatnya. Apalagi Roy adalah pengurus OSIS di sekolah yang banyak diidolakan gadis-gadis sepertiku. Jadinya aku benar-benar merasa bahagia karena telah berhasil memenangi hatinya Roy. Saat itu aku benar-benar bucin banget ke Roy. Apa aja yang dia inginkan selalu aku penuhi. Dan untuk memenuhi itu, aku kadang-kadang benar-benar maksa pada orang tuaku untuk mengadakan permintaan Roy. Sementara orang tuaku tidak mengetahui kalau semua permintaanku itu bukan untuk aku pakai, tapi untuk Roy. Agar Roy semakin cinta padaku dan tidak akan pernah berpaling dariku. Ya Allah, saat itu aku benar-benar tidak memikirkan orang tuaku kala itu. Aku minta dibelikan handphone Android untuk Roy. Aku minta dibelikan tas ransel mahal. Aku minta dibelikan gitar, sendal, dan sepatu-sepatu mahal. Yang semuanya aku hadiahkan ke Roy. Dan Roy benar-benar mencintaiku kala itu. Dan di sekolah aku sangat bangga karena bisa menunjukkan ke teman-temanku bahwa aku bisa pacaran dengan lelaki yang mereka idam-idamkan itu. Meski beberapa orang temanku di kelas mewanti-wanti aku bahwa Roy itu hanya memanfaatkan aku saja, tapi aku gak peduli dengan hal itu. Aku bahkan menganggap mereka iri padaku. Pemirsa, hingga suatu saat ayahku menanyakan padaku kemana semua barang-barang yang mereka belikan padaku itu, yang tidak pernah nampak mereka lihat aku gunakan. Wi, mana semua barang-barang yang selalu kau minta itu, nak? Kok gak pernah ayah lihat? Tanya ayahku lembut. Ah, ayah, pamrih banget. Kalau udah dikasih ya udah, gak usah dicari-cari kemana barang-barang itu. Itu kan kewajiban kalian memenuhi kebutuhan aku. Jawabku ketus. Iya nak, ayah tahu. Tapi kan setidaknya ayah juga pengen lihat barang-barang itu kau gunakan, nak. Ingat loh, barang-barang itu semua mahal harganya. Ayah susah payah mengumpulkan uang untuk menuruti semua keinginanmu. Zaman sekarang susah nyari uang, nak. Ujar ayahku menasihatiku. Ah ayah, gak usah ngeluh deh. Kalian nyari uang itu juga buat siapa coba? Buat aku kan? Aku ini anak satu-satunya ayah dan ibu. Jadi wajar jika kalian kerja untuk memenuhi kebutuhanku. Jawabku masih ketus. Wi, benar apa kata ayahmu, nak? Apalagi ayahmu sudah sering sakit-sakitan. Jadi kita harus hemat. Kebutuhan kita juga banyak, nak. Ujar ibuku menimpali. Ah, ibu sama aja. Udah,
Pokoknya Dewi gak mau tahu. Kebutuhan Dewi itu adalah kewajiban kalian, ujarku sambil meninggalkan ayah dan ibuku di ruang tamu. Pemirsa yang baik, hingga memasuki kelas 3 SMA dan Roy sudah lulus di sekolah kami, aku masih terus berhubungan dengan Roy. Model pacaran kami juga, na'udzubillah, sudah melebihi ambang batas. Bahkan hingga terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan bersama. Dan kejadiannya terus berulang. Lulus kelas 3 SMA, aku meminta Roy menikahiku. Aku tak ingin lagi melanjutkan pendidikanku ke bangku kuliah. Padahal ayah dan ibuku ingin sekali melihatku melanjutkan kuliah kebidanan. Karena di kampung masih sedikit yang menggeluti profesi ini. Alhamdulillah Roy mau bertanggung jawab. Meskipun katanya dia tidak punya uang untuk biaya pernikahan itu. Kedua orang tuaku pun cukup kaget dengan hal itu. Karena memang ibu selalu menasihati aku untuk tidak dekat-dekat dengan Roy. Karena menurut ibu, Roy hanya memanfaatkan aku saja. Dan terbukti saat ingin menikah pun, Roy tidak punya uang sepeser pun. Katanya bahkan orang tuanya pun tidak mau tahu dengan urusan anaknya. Artinya jika Roy mau menikahiku, maka Roy diminta untuk siapkan segalanya sendiri. Begitu kata Roy di hadapan kedua orang tuaku. Kulihat ayah dan ibuku cukup stres menghadapi kenyataan itu. Karena aku adalah anak tunggal, mana mungkin datang seorang lelaki ingin menikahiku tanpa sepeser uang di tangan. Mau ditaruh di mana muka keluargaku? Begitu alasan ayahku. Tapi aku sudah terbuka pada ayah dan ibu bahwa mereka harus menerima Roy sebagai menantu mereka bagaimanapun caranya. Karena Roy sudah menodai kehormatanku. Mendengar hal itu kedua orang tuaku syok. Ayahku sampai jatuh sakit. Tapi saat itu aku tidak peduli. Pokoknya aku harus menikah dengan Roy. Titik. Pemirsa, akhirnya dengan membuang segala ego dan rasa malunya, ayahku menikahkan aku dengan Roy di kantor kelurahan. Beliau lebih menyelamatkan harga diri keluarga dibanding harus menundanya dengan alasan tidak ada dana untuk pesta. Dan aku pun gak jadi soal. Mau ada pesta atau tidak, yang penting Roy sudah resmi menjadi suamiku. Dan aku tidak was-was lagi kehilangan Roy. Pemirsa, setelah menikah dengan Roy, aku tinggal di rumah orang tua Roy sesuai permintaannya. Awalnya kami hidup bahagia sebagaimana pasangan baru pada umumnya. Tapi menjelang 6 bulan pernikahan, sifat Roy mulai berubah pada aku. Dia mulai ketahuan. Roy mulai jarang pulang ke rumah. Kalau pulang selalu mabuk. Bahkan ku dengar Roy ada main gila dengan mantannya yang masih satu kampung dengannya. Mertuaku juga sejak awal aku tinggal bersama mereka. Mereka selalu menunjukkan ketidaksenangan pada aku. Lebih-lebih ibu mertuaku. Dia selalu membanding-bandingkan aku dengan menantu-menantunya yang lain. Aku juga benar-benar diforsir dengan setumpuk pekerjaan dapur dan rumah yang selama ini tidak pernah aku kerjakan di rumahku. Karena ayah dan ibuku sangat memanjakan aku. Roy juga ternyata temperamen dan ringan tangan. Kalau marah, sumpah serapah keluar dari mulutnya. Kata-kata kotor tidak pernah lepas dari bibirnya. Dia juga tidak mau bekerja menafkahi keluarga. Segalanya masih bergantung pada kedua orang tuanya. Akibatnya aku yang selalu kena sasaran kemarahan kedua orang tuanya Roy. Aku merasa benar-benar menyesal dan merasa bersalah pada kedua orang tuaku. Namun di sisi lain aku malu jika curhat tentang masalah ini pada mereka. Karena aku telah banyak menyusahkan ayah dan ibuku. Bahkan telah membuat ayahku jatuh sakit hingga saat ini. Mama, maafkan Dewi, Ma. Maafkan Dewi, Pak. Dewi sangat menyesal. Dewi sangat menyesal. Andai waktu bisa diputar kembali, Dewi ingin memperbaiki segalanya. Dewi ingin menjadi anak yang penurut dan berbakti pada kalian. Mama, Dewi ingin pulang. Dewi nyesel, Ma. Dewi nyesel. Pemirsa yang baik, inilah kisahku. Penyesalan yang kini terus menghinggapi perasaanku. Aku benar-benar batin sekali. Bahkan berat badanku turun drastis. Aku sungguh menyesal. Semoga kisahku ini menjadi pelajaran buat kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.